Halo everyone, nama saya Bintang Destiara Azizi dengan NIM 123102008 dari program studi Desain Produk Universitas Paramadina. Kali ini saya akan membahas tentang ringkasan rekonfirmasi posisi Pancasila, Vis A, Vis Islam. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan kebebasan politik dan keterbukaan wacana publik. Reformasi melahirkan banyak harapan akan demokrasi yang lebih sehat, tetapi di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan baru, termasuk menguatnya kelompok-kelompok yang membawa agenda keagamaan ke ruang politik. Beberapa kelompok Islam konservatif maupun radikal menggunakan momentum ini untuk memperjuangkan gagasan negara Islam, bahkan menolak Pancasila sebagai dasar negara dengan alasan tidak cukup mewakili ajaran Islam. Dalam konteks inilah, Soeratno dalam tulisannya Rekonfirmasi Posisi Pancasila Vis A Vis Islam mengajak untuk melihat ulang posisi Pancasila. Menurutnya, Pancasila perlu ditegaskan kembali sebagai dasar yang sah, kokoh sekaligus inklusif dalam relasinya dengan Islam. Rekonfirmasi ini penting bukan hanya untuk menjawab tantangan dari kelompok yang ingin mengganti dasar negara, tetapi juga untuk mengingatkan bangsa pada akar sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri. Soeratno menggarisbawahi bahwa Pancasila tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan hasil kompromi dan kesepakatan para pendiri bangsa pada masa menjelang dan sesudah proklamasi 17 Agustus 1945. Pada saat itu terdapat dua kutub besar, kelompok nasionalis yang cenderung sekuler dan kelompok Islam yang menginginkan negara berbasis syariat. Melalui perdebatan panjang, kedua kubu akhirnya sepakat pada Pancasila sebagai titik temu. Dengan kata lain, Pancasila adalah jalan tengah yang dirancang agar Indonesia, sebuah negara yang multikultural, multiagama, dan multietnis dapat berdiri di atas pondasi bersama yang tidak mendominasi atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Dari sudut pandang Soeratno, tidak ada kontradiksi fundamental antara Pancasila dengan Islam. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila justru sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam. Misalnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa selaras dengan prinsip tauhid dalam Islam. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam ajaran Islam mengenai adil atau keadilan dan ihsan atau kebajikan. Sila ketiga tentang persatuan Indonesia sejalan dengan spirit uhuwah atau persaudaraan, sementara sila keempat dan kelima mengandung nilai-nilai musyawarah dan keadilan sosial yang juga dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, menerima Pancasila sama sekali tidak berarti mengkhianati ajaran Islam, tetapi justru dapat menjadi wahana untuk mengekspresikan nilai-nilai Islam dalam kerangka kebangsaan yang lebih luas. Lebih jauh, Soeratno menolak gagasan bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara Islam eksklusif. Menurutnya, upaya untuk menghapus Pancasila dan menggantikannya dengan dasar negara Islam bukan hanya ahistoris, karena tidak sesuai dengan konsensus pendiri bangsa, tetapi juga berbahaya bagi persatuan nasional. Indonesia adalah negara dengan keragaman agama yang sangat besar. Jika hanya satu agama dijadikan dasar negara, maka hal itu berpotensi menciptakan konflik dan perpecahan. Pancasila justru hadir sebagai jaminan agar seluruh agama bisa hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerangka kebangsaan. Namun demikian, Soeratno tidak sekedar menempatkan Pancasila sebagai dokumen historis yang beku. Ia menekankan pentingnya interpretasi dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan nyata. Pancasila menurutnya tidak boleh hanya berhenti sebagai slogan atau teks dalam pembukaan UUD 1945. Ia harus dihidupkan melalui kebijakan negara, praktik politik, serta budaya sosial yang menjunjung keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan begitu, Pancasila tetap relevan menghadapi dinamika zaman sekaligus mampu menyerap aspirasi keagamaan tanpa mengorbankan pluralisme. Pandangan Soeratno ini memiliki implikasi penting. Pertama, ia menegaskan kembali legitimasi historis Pancasila sebagai hasil kompromi yang sah dan inklusif. Kedua, ia mengingatkan bahwa relasi antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipandang sebagai relasi antagonistik, melainkan sebagai relasi yang bisa berjalan beriringan. Ketiga, ia mengkritik keras upaya politisasi agama yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Dan keempat, ia mendorong agar Pancasila tidak dijadikan simbol kosong, melainkan benar-benar diinterpretasikan
diinternalisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, esai Suratno bukan hanya bersifat defensif untuk mempertahankan Pancasila, tetapi juga konstruktif karena menawarkan kerangka bagaimana Pancasila bisa terus menjadi titik temu antar agama, khususnya Islam dan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Dalam konteks maraknya wacana politik identitas, pandangan ini menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah rumah bersama yang memungkinkan keberagaman hidup berdampingan tanpa harus meniadakan identitas keagamaan masing-masing. Sedikit tambahan tentang ringkasan rekonfirmasi posisi Pancasila, saya membuat peta konsep pemikiran Suratno. Dari peta konsep tersebut dijelaskan bahwasanya 1. Pancasila berada di pusat sebagai dasar negara. 2. Di satu sisi terkait erat dengan Islam melalui nilai-nilai universal yaitu keadilan, persaudaraan, dan musyawarah. 3. Di sisi lain, Pancasila juga merupakan hasil kompromi historis 1945 antara kelompok nasionalis dan Islam. 4. Tantangan kontemporer datang dari gagasan negara Islam eksklusif dan politisasi agama. Dan kelima, solusinya adalah aktualisasi Pancasila dalam bentuk toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial.